Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Salam damai dalam kasih Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga penuh dengan sukacita. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Dari ayat yang kita baca hari ini, ayat yang sungguh mengesan untuk saya adalah ayat 21. Di sana dituliskan, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hal ini menunjukkan betapa iman seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, bukan waktu yang singkat, 12 tahun perdarahan. Saya sendiri untuk membayangkannya tidak bisa. Itu sungguh bisa disembuhkan dengan menjamah jubah Yesus. Kemudian Yesus pun menanggapi pada ayat 22. Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari bacaan ini, ada suatu aksi dari perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun. Aksi bahwa dia ingin diperhatikan oleh Yesus, bahwa dia memiliki harapan dan iman yang besar kepada Yesus. Kemudian dari aksi yang diberikan oleh perempuan ini, Yesus memberikan reaksi. Reaksi Yesus adalah bertindak dengan penuh kasih dan melihat betapa besar iman perempuan ini, sehingga Yesus membuat perempuan ini menjadi sembuh. Kemudian, apa relevansinya dengan pengalaman hidup saya pribadi? Saya mau sharing pengalaman saya beberapa tahun lalu saat saya mengikuti seminar di Jakarta. Saya memiliki pengalaman yang sungguh saya ingat sampai sekarang. Jadi saat itu saya mendaftar untuk mengikuti seminar sendiri pribadi di Jakarta. Karena saya tidak punya saudara, saya menghubungi teman saya di sana untuk saya boleh tinggal semalam di sana. Nah, singkat cerita, saya datang sehari sebelum acara sehingga saya bisa menginap di rumah teman saya tersebut. Saat keesokan harinya, saya berangkat ke lokasi yang lumayan jaraknya sekitar 1,5 jam bila ditempuh dengan kendaraan umum. Di situ saya baru sadar ketika saya sudah naik busway ya waktu itu, HP saya ketinggalan di rumah teman saya. Saya sempat sangat bingung karena saya tidak tahu daerah Jakarta yang begitu besarnya. Saya tidak tahu dan kebetulan alamatnya tersimpan di HP saya tersebut. Saya mencoba untuk tenang walaupun sulit ya. Dalam kondisi yang menurut saya, apa iya saya bakal selamat di kota sebesar itu? Tapi saya mencoba untuk tenang, saya juga tidak mau rugi karena saya sudah membayar seminar tersebut dengan kantong saya sendiri. Jadi saya mencoba untuk tenang dan berdoa waktu itu dalam busway. Saya berdoa semoga Tuhan selamatkan saya bisa ikut seminar dengan tenang, saya bisa kembali ke rumah teman saya dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Dan benar, saya kebetulan tempat seminarnya berada di tempat yang terkenal, jadi saya tidak nyasar. Nah, begitu saya di sana bertemu dengan peserta yang lain, saya meminta bantuan teman di samping saya untuk saya menelpon HP saya sendiri karena saya tidak hafal nomor HP teman saya. Saya telepon berulang-ulang sampai akhirnya teman saya mengangkat. Saya sampaikan bahwa saya tidak tahu jalan untuk pulang. Maka saya minta teman saya untuk menuliskan alamat ke HP teman seminar saya tersebut. Saya lega saat itu, saya bisa mengikuti seminar dengan bisa menyerap ilmu dengan baik, dan saya pun akhirnya bisa pulang dengan selamat sampai ketemu teman saya lagi. Di situ entah mungkin bagi orang lain itu sangat biasa ya, tapi bagi saya itu merupakan
pengalaman iman yang sungguh berkesan ya. Ketika saya mau menggantungkan iman dan harapan saya kepada Tuhan, Tuhan akan selamatkan saya. Walaupun mungkin menurut saya untuk kota Jakarta sebesar itu saya nggak tahu mesti gimana gitu. Jadi sungguh pengalaman itu mengesan untuk saya dan selalu saya ingat sampai sekarang. Saya mengambil refleksi bahwa tidaklah sia-sia menaruh iman dan harapan kepada Tuhan. Ketika dalam kacamata duniawi kita bilang tidak mungkin, tidak demikian dengan kacamata rohani saat kita menggantungkan harapan kepada Tuhan. Justru disinilah akan ditunjukkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita sebagai manusia biasa kerap mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Sampai akhirnya kita paham bahwa iman di dalam Tuhan yang akan menyelamatkan. Terima kasih.